Jumpa lagi sama kita ya. Iya, balik lagi ya. Masih bersama gue Denji dan gue V Angel di Laker TV. Laker TV. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai ya dengan Bapak Kepala Dinas Disporiata dan juga Kabid Kebudayaan ya, dengan Wikisin ya. Nah, kali ini kita kedatangan sosok yang tadi mau kita tampilkan, yang tadi masih kita sembunyikan, guys. Di sini sudah ada Bapak Haji Sada sebagai Kabid Pemuda, betul ya Pak ya? Ya. Dan juga ada Bapak Nur Abdullah di sini. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, beliau dari namanya Disporiata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kebudayaan pariwisatanya sudah tadi kita ngobrol-ngobrol. Yes. Kita sekarang ke pemuda dan olahraga. Denji kalau masih bingung-bingung Disporiata apa di situ dan terus. Gue hafal karena di situ tulisannya gede banget. Tidak hafal sih gitu. Tidak hafal dia kepala. Silakan Denji, mungkin kita Bapak kemana? Sada, ya. Bapak Nur Abdullah. Baik. Kita tadi sudah bicara tentang seputar kebudayaan pariwisata. Dan pertanyaannya untuk kepemudaan sebesar apa Pak? Maksudnya seperti supportnya pemuda ini kepada kebudayaan dan pariwisata yang ada di Depok. Ya, terima kasih. Terkait dengan kepemudaan, memang ini sangat begitu urgent ya di dalam meningkatkan kapabilitas, dalam hal ini peningkatan kualitas pembangunan khususnya di Kota Depok yang kita cintai ini. Yep. Oleh karena itu, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi, memang ada dua hal yang menjadi tolak ukur yang sedang dikembangkan oleh bidang kepemudaan. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, khususnya Kota Depok, yang diamanahkan dalam Undang-Undang tahun 2009, yaitu menjadi pemuda yang kreatif, efektif, dan juga ada semacam inovasi. Kreatif, efektif, dan inovatif ya. Kemudian yang kedua, kita mencoba memberikan satu penguatan kontribusi, karena biar bagaimanapun bahwa peran pemuda itu sangat penting dalam kancah peningkatan mutu kualitas. Makanya pemuda harus bisa memberikan kontribusi dalam segala lini, tidak hanya terkait dengan kepemudaan sendiri, tapi juga bagaimana mereka memberikan satu akses terhadap bidang olahraga, di bidang pariwisata, dan juga bidang kebudayaan. Nah, mungkin dua inilah yang sedang kita coba jadikan satu tolak ukur pikiran kita. Itu Mas. Siap. Ada masalah, ketemu masalah-masalah nggak sih Pak? Permasalahannya sebenarnya ada sih, ada jelas. Dan ini sebenarnya masalah secara nasional ya. Yang pertama adalah minimnya kualitas sumber daya pemuda sendiri. Kualitas. Yang kedua adalah kurangnya tempat bagi mereka untuk melakukan aktualisasi. Nah, itu betul. Mungkin dua inilah yang menjadi kendala utama kita. Jadi pertama faktor SDM, yang kedua dengan minimnya tempat-tempat untuk mereka mengeluarkan secara kreativitas mereka. Sebagai contoh misalnya, ketika pemuda itu memiliki kans yang baik di dalam hal inovasi tentang teknologi, nah kita kan sebagai wadah dari pemerintah harus bisa mewadahi satu tempat yang bisa memberikan satu kontribusi terhadap teknologi. Saya pikir mungkin dua itu masih menjadi kendala kita saat ini. Yang mudah-mudahan kita cari solusi terbaik untuk memberikan satu penguatan. Segera diselesaikan untuk insya Allah Kalau peran-perannya sih sudah pasti sudah peran sudah ada. Kalau dalam undang-undang kan peran muda itu sebagai kepemimpinan, kemudian kewirausahaan, dan juga kepeloporan bagi masyarakat. Ada 3 dalam amanat undang-undang. Baik. Jadi terkasih ya bagaimana? Oke, baik. Mungkin untuk ke Bapak Sada ya, ke Bapak Sada. Oke, di sini pemuda itu sebagai wajah bangsa. Nah, dengan berkaitan dengan apa tadi yang saya utarakan, pemuda sebagai wajah bangsa. Kekuatan sebuah bangsa itu terletak di tangan pemuda, betul ya Pak ya. Nah, di sini berkaitan dengan Kota Depok, prestasi di bidang apa saja yang sudah pemuda atau pelajar Kota Depok yang diraih di kancah nasional dan juga internasional? Kalau bicara prestasi sebenarnya agak multi ya. Karena sebenarnya setiap event kegiatan
baik yang khususnya ada di Sporyata di bidang kebudayaan, pariwisata, kemudian olahraga, itu kan pada prinsipnya mereka adalah kaum muda yang melakukan eksisnya kita. Sebagai contoh misalnya, ketika kemarin ada pemuda yang berhasil meraih sebagai pemuda prestasi tahun 2022 di tingkat provinsi. 2022 tingkat provinsi. Kemudian juga kemarin ada 2 orang pemuda kita terpilih sebagai petugas penyebar bendera pusaka di tingkat provinsi tahun 2022. Jadi banyak sebenarnya pemuda-pemuda kita yang begitu banyak memberikan prestasi di tahun 2022 ini. Tentu kita bangga juga terhadap mereka. Jadi kalau perlu saya garis bawahi sebenarnya dalam segi event kegiatan bidang pasti faktor muda itulah yang akan memberikan support. Baik Bapak ya. Oke, apa nih namanya? Oke, kemarin sudah ada waktu tahun 2017 ya Pak, sudah pembukaan Liga Pendidikan Indonesia dari LPI, betul ya? Cabang olahraga sepak bola terutamanya di sini. Oke, nah apakah di pertanyaan saya kok dengan tulisan saya sendiri saya juga lihat. Hanya saya dan Tuhan yang tahu memang. Oke, baik. Apa sudah ada atau sudah diagendakan rutin di setiap tahunnya? Sepertinya ke olahraga. Sorry Bapak. Oh baik. Olahraga saya sampai lupa loh. Di sebelah saya ada cowok ganteng loh. Terkesima ya. Sampai terkesima kepala ada luar biasa. Kepala sadar. Fitnahnya hampir bener. Saya di sini suka sama tai lalatnya. Baik, itu baik Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk kegiatan LPI, setiap tahun kita akan menyelenggarakan sepak bola. Namun demikian, memang terasa masih kurang lengkap ketika hanya cabang sepak bola yang kita adakan. Kita berharap intervensi dari kegiatan masih di cabur-cabur lain harus tetap diselenggarakan. Karena apa? Momen berolahraga itu intinya kompetisi. Ketika sekolah, pelajar di sekolahnya ada ekstrakurikuler itu akan lebih bergairah ketika ada turnamen yang dilaksanakan. Makanya kita berharap bukan cabur sepak bola saja nanti yang kita akomodir, tapi cabur-cabur lain yang terutama untuk beregu. Dan di tahun 2023 mudah-mudahan ada cabur lain tambahan untuk kegiatan LPI. Insya Allah kita akan memutar cabur-cabur yang di luar sepak bola. Sebentar, Bapak nyebutnya cabur ya? Cabur. Cabang olahraga. Tahu gue pikirnya beda. Cabur ya pakai R. Cabur. Akhirnya memang sengaja dilupain apa? Kayak gitu Pak. Emang suka gitu dia Pak. Bercanda ya. Oke baik. Kemarin Pak Nur kalau tidak salah di bulan Agustus ya, belum lama itu kemarin sempat mengadakan turnamen, betul ya Pak ya? Ya, untuk cabur sepak bola itu di Desember. Kalau cabur-cabur lain kan kita seperti tadi teman-teman tahu ada KONI, jadi ada beda pelayanan antara di Sporyata dengan KONI. Kalau di Sporyata lebih menggali potensi pelajar. Potensinya ya. Tetapi kalau KONI mereka sudah menjadi profesi olahraga yang prestasi. Jadi kita seluruh pelajar itu ada diakomodir di kita. Semua kejuaraan nasional sampai internasional dari provinsi itu adanya di Sporyata. Tapi ketika mereka keluar dari jenjang pendidikan, mereka kita tampung untuk di KONI lebih berprestasi lagi. Begitu. Kemarin itu kalau tidak salah yang ikut turnamen itu kemarin ada 32 sekolah ya. 32 sekolah yang kemarin ikut turnamen di bulan Agustus kemarin ya Pak ya. 32 sekolah itu terlihat ya di situ banyak sekali potensi-potensi muda pastinya ya, dari apalagi terutama di Kota Depok juga pastinya yang sempat ikut serta juga dalam acara turnamen kemarin yang dibuat oleh di Sporyata sendiri kemarin Pak ya. Iya, di Sporyata bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Kota Depok. Oke baik. Berkaitan dengan kita ngobrolin masalah sepak bola. Sepak bola ini berkaitan kemarin agak merinding saya. Kemarin sempat ada tragedi ya Pak di Stadion Kanjuruhan kemarin Pak.
semoga tidak ada lagi ya tragedi yang seperti kemarin itu ya. Harapan dari Pak Nur Abdillah sendiri untuk apa ya? Apa kejadian kemarin ya? Begini, sepak bola adalah wanita cantik, sepak bola adalah wanita yang seksi. Jadi semua orang itu memandang sepak bola dibandingkan dengan olahraga lain. Betul. Jadi kalau bahasa Depok mah orang baru brojol aja udah tahu sepak bola. Benar. Iya, itu. Dan sekarang tidak hanya laki-laki aja. Tidak hanya laki-laki, Karena perempuan juga juga sudah digemakkan untuk sepak bola. Jadi apapun katanya, pertandingan sepak bola itu selalu dihadiri oleh banyak penonton, semua kalangan. Betul. Kita melihat kemarin kejadian di Malang, ternyata banyak teman-teman yang masih ABG, Bang Iya, ya. anak-anak sekolah, anak remaja juga kemarin. Iya, anak-anak remaja yang menjadi korban. mengeksploitasi kemampuan berpikir dan sinergi ototnya untuk nonton bola. Iya. Jadi lebih otot ya. Lagi sedih banyak bergerak, lagi sedang banyaknya aktivitas yang mereka bisa jalankan karena tenaga mereka sedang berkumpul di usia itu. Kita berharap kejadian kemarin adalah kejadian nomor 2 di dunia, kecelakaan nomor 2 di dunia, dan mudah-mudahan ini menjadi terakhir kali di Indonesia khususnya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, artinya semuanya salah. Ya, dari mulai panitia, keamanan, protokol, keselamatannya, termasuk penontonnya juga. Ya memang ya itulah sepak bola. Sepak bola adalah tontonan yang paling diminati oleh seluruh masyarakat di dunia, terutama Indonesia, lebih-lebih di Malang. Tragedi Malang adalah tragedi yang mendunia, karena kita tahu Malang itu memang sepak bolanya luar biasa. Penontonnya luar biasa, animo penontonnya luar biasa, masyarakatnya juga luar biasa. Sehingga apa yang terjadi di Malang itu sebetulnya kejadian penonton yang ya oknum lah, ada penonton oknum, ada tugas keamanan oknum yang kurang apa namanya, ya situasional lah. Artinya ketika itu dia berbuat sedemikian rupa sehingga akhirnya kejadiannya seperti itu. Dan kita turut berduka, masyarakat Depok. Kita di Sporyaka kemarin ada perintah dari gubernur untuk menyebarkan bendera setengah tiang di fasilitas olahraga. Dan kita sudah melaksanakan itu. Mudah-mudahan ke depan sepak bola semakin cemerlang, semakin terdidik dari semua elemen, sehingga bisa nyaman ditonton. Sepak bola bisa menjadi hiburan untuk semua umur, untuk semua usia. Jadi orang datang ke lapangan itu berweekend nonton bola, pulangnya dia dapat refreshing, dapat kesenangan, dapat hiburan dan lain-lain. Seperti itu. Sekali lagi saya turut berduka kejadian warga Malang. Mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir di Indonesia maupun di dunia. Dan Kota Depok dengan kejadian ini akan melaksanakan lebih ketat lagi untuk penyelenggaraan olahraga, terutama sepak bola. Yes. Amin. Kita di sini kita juga dari Laker TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya untuk para korban kemarin atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Baik, ini juga kita memetik hikmah dan mengambil pelajaran di sini banyak hal ya, dari seperti yang tadi Bapak Nur Abdillah katakan, dari segala sisi, dan kita tidak bisa menyalahkan satu sisi. Semua kita di sini tetap evaluasi lagi pastinya untuk kedepannya pada saat nanti kita mengadakan event sepak bola lagi berikutnya. Oke, baik, kita kembali lagi ke Jadi gak enak nih, jadi sedih-sedih. Gak apa-apa, Pak. Memang ada gitu, kita memang ada harunya, ada ininya gitu kan ya, ada tawanya, pasti memang ya itulah Pak. Kan supaya tidak terlalu tegang juga, tidak terlalu juga kita terlalu bersenda-gurau juga, memang harus ada seperti itu Pak. Baik. Baik Denji. Gimana gitu? Silakan Denji. Iya, balik ke pemuda lagi berarti. Oh iya. Tadi sudah menemukan permasalahan dan khususnya nanti akan ada solusi ya Pak. Iya. Potensi dan sasaran pembangunan pembinaan kepemudaan di Kota Depok ini sampai saat ini sudah sampai di mana Pak?
Ya, terima kasih. Khususnya di bidang kepemudaan ya, memang ada 3 sasaran yang sedang kita kembangkan terkait dengan peningkatan pemuda ini. Yang pertama adalah kaitan kewirausahaan. Kemudian yang kedua kepemimpinan pemuda. Dan yang ketiga adalah kepeloporan. Nah, 3 inilah yang menjadi kegiatan kami khususnya di bidang kepemudaan yang menjadi tolok ukur untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, kenapa diambil 3? Karena kita berharap bahwa khususnya pemuda-pemuda Depok yang akan mengisi Kota Depok di tahun-tahun berikutnya adalah mereka memiliki kapabilitas sebagai seorang pemuda yang memiliki kepemimpinan yang baik. Yang kedua, tapi urgensi mereka juga ada faktor tentang kewirausahaan. Jadi artinya kemandirian yang baik didukung oleh kepemimpinan yang baik, maka pasti akan menjadi kepeloporan buat pemuda-pemuda yang lainnya. Dan talenta-talenta ini sebenarnya cukup sangat baik ya. Sebagai contoh, kemarin pada bulan April kita ada lomba kewirausahaan pemuda di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah kita berhasil meraih peringkat sebagai juara ketiga. Tangan adalah ya, dan itu pemuda kita berhasil meraih prestasi untuk garapan bidang pertanian. Jadi kita agak sedikit takjub juga ya, di mana Kota Depok yang kota ini pemudanya ternyata mampu untuk menggerakkan pertanian dengan segi hortikultura, memanfaatkan lahan yang sempit, tapi mereka kreatif. Nah, mungkin inilah yang kita akan berikan. Nah, pertanyaan tadi saya pikir amat baik untuk ke depan. Kalau saya lihat rata-rata bahwa pemuda Depok ini adalah pemuda yang sudah sangat aktif, sudah memiliki potensi-potensi yang baik. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dan mengiring mereka supaya lebih kreatif lagi. Itu saja. Baik. Ayo semangat pemuda. Apalagi sekarang kan bulan Oktober nih. Sebentar lagi ya. Sumpah Pemuda. Apa sudah punya mungkin untuk acara? Untuk acara besok kita pertama ada giat, semacam seminar dan lokakarya yang akan menghadirkan semua kelompok pemuda yang ada di Kota Depok ya, yang kita akan berikan satu wacana bertema membangun pemuda dalam kondisi kewirausahaan seperti itu. Mudah-mudahan doakan ya berjalan lancar kegiatan kita ini. Amin. Mudah-mudahan kita juga diundang. Ya, Leker TV pasti diundang. Siap. Kalau butuh entertainment musiknya juga bisa. Gitu ya. Leker TV apa aja ada. Itu saja. Oke, baik Pak Sada dan Bapak juga Pak Nur Abdullah, terima kasih banyak. Sama-sama. Pastinya ya. Baik, sebelum kita tutup dulu seperti biasa Denji, aku minta satu kata untuk Leker TV. Leker TV gitu ya. Oke, baik, kita kembali sama-sama. Oke, Leker TV. Apa Pak? Luar biasa.